Salam bahagia untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Pak Nainggolan. Baik, anak didik kami, hari ini materi kita mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Shalom dan salam bahagia. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang, yaitu sisi lengkung, yaitu kerucut. Anak didik kami boleh melihat ini adalah gambar-gambar kerucut. Jadi boleh dilihat. Kalau misalkan kita ada ulang tahun, topi ulang tahunnya bentuk kerucut. Ada juga topi petani, itu kerucut. Es itu untuk es krim yang pakai ini kue ya, itu juga bentuknya kerucut. Ini tanda apa lalu lintas, ini juga bentuknya kerucut. Kerucut merupakan limas yang alasnya berupa lingkaran dengan panjang jari-jari R dan selimut kerucut berupa curing lingkaran. Jadi alasnya ini bentuk lingkaran, sedangkan yang tegak ini yaitu selimutnya bentuknya juring lingkaran. Kalau kita lihat, yang pertama, unsur-unsur kerucut yang pertama, sisi lengkung dinamakan dengan selimut. Jadi sisi lengkungnya ini dinamakan dengan selimut. Sisi bawah berbentuk lingkaran dinamakan alas. Ini yang merah ini yaitu alasnya. Yang kedua, punya garis pelukis. Garis pelukis adalah garis yang menghubungkan puncak kerucut dengan titik pada keliling lingkaran. Jadi inilah garis pelukisnya. Puncak kerucut dengan keliling lingkaran alas. Jaring-jaring kerucut. Anak didik kami, kalau misalkan sebuah kerucut itu kita iris, dia akan terbentuk menjadi satu juring dan satu lingkaran. Inilah jaring-jaring kerucut. Apa itu juring? Kalau ini juring itu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan keliling dan busur yang menghubungkan kedua jari-jari tersebut. Inilah dia. Jadi juringnya di sini yaitu A, T, A aksen. Di mana ini merupakan busur A aksen ini merupakan keliling dari alas atau keliling lingkaran alas. Luas permukaan kerucut. Langkah pertama, buatlah juring lingkaran dengan sudut 180 derajat pada suatu kertas, kemudian potong juring tersebut. Kita pasti tahu apa itu juring. Juring itu tadi daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan busur lingkaran. Jadi misalkan ini Q, P, Q aksen. Buatlah suatu kerucut
dengan menghubungkan garis pelukis PQ ke PQ aksen. Jadi kita bentuk kerucut dari juring ini. Ciplaklah lingkaran alas kerucut yang terbentuk pada suatu kertas. Jadi kita ciplak setelah ini, kita buatkan lingkaran alasnya. Buka kembali kerucut dan ciplak tepat di atas lingkaran alas. Jadi ini kita buatkan lingkarannya. Jadi luas juring PQ, Q aksen atau luas selimut kerucut dapat ditentukan dengan luas juring PQ, Q aksen per luas lingkaran sama dengan panjang busur Q, Q aksen per keliling lingkaran. Jadi luas juring PQ, Q aksen per ini luas lingkaran, karena tadi jari-jarinya kita namakan dengan jari-jarinya merupakan garis pelukisnya, atau garis pelukis itu kita namakan S, maka menjadi VS kuadrat sama dengan panjang busur sama dengan keliling alas, berarti rumusnya 2VR per 2VS, karena ini keliling dari lingkaran yang membentuk juring ini. Luas juring PQ aksen sama dengan 2VR dikali VS kuadrat per 2VS. Ini boleh sama-sama kita bagikan. Kita coret 2V-nya, di sini juga 2V, S di sini S kuadrat itu kan S kali S, maka kita coret 1, coret di sini. Luas juring PQ aksen sama dengan VRS. Jadi luas juring PQ aksen itu sama dengan VRS. Jadi luas juring ini kan sama dengan luas selimut, sehingga luas selimut kerucut sama. Ini boleh kita lihat VRS. Kita lanjut. Luas permukaan itu sama dengan luas selimut ditambah luas alas kerucut. Atau ini boleh kita buat luas selimut VRS sedangkan luas alas VR kuadrat, sehingga luas permukaan sama dengan VR dikali S tambah R. Luas permukaan kerucut sama dengan VR kali S tambah R, di mana S-nya ini tadi merupakan garis pelukis, sedangkan R-nya merupakan jari-jari. Baik, volume kerucut. Bagaimana kita menentukan volume kerucut? Jika ada suatu tabung dengan alas, jadi kita buatkan misalkan satu kerucut di mana tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut dan alas tabung sama dengan alas kerucut. Kalau misalkan kita isi kerucut ini dengan air, kita tuangkan ke tabungnya, nantinya tabung ini akan terisi penuh 3 kali volume daripada kerucut ini. Jadi kalau ini kita isi air, kita tuangkan penuh 1/3, kita tuangkan yang kedua penuh 2/3, kita tuangkan yang ketiga penuh semuanya. Jadi boleh kita buatkan volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, sehingga volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali VR kuadrat T, atau 1/3 kali 1/3 kali volume tabung.
Baik, kita masuk ke contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai diameter alas 12 cm, tinggi 14 cm. Apabila panjang garis pelukisnya 10 cm, hitunglah luas permukaan kerucut. Maka langkah pertama yang kita kerjakan, kita buatkan apa yang diketahui dari soal, dan kalau boleh kita buatkan juga gambarnya. Jadi setelah kita buatkan gambarnya, ini gambarnya, maka kita tentukan luas selimut kerucutnya. Luas selimut kerucut itu kan VRS. Jadi V-nya kita gunakan 22/7. Atau nanti boleh digunakan 3,14 di sini. Jadi boleh kita gunakan 22/7 atau 3,14. Kalau di sini saya menggunakan 22/7 karena nantinya di sini boleh kita karena hasil akhirnya nanti boleh kita buatkan dalam bentuk pecahan. Jadi tetapi alangkah baiknya nanti kalau dia jari-jarinya tidak kelipatan 7, maka gunakanlah 3,14 atau tidak faktor dari 7. Gunakan 3,14. Kalau di sini Bapak menggunakan 22/7. Jadi nantinya setelah ini kita kalikan, dapatlah luas selimutnya 118 4/7. Luas kerucutnya, luas alas kerucut itu VR kuadrat. Jadi setelah kita kalikan dapat 113 1/7. Jadi luas permukaan kerucut itu kita jumlahkan, luas selimut ditambah dengan luas alas, dapat hasilnya nanti 301 5/7. Kita masuk ke contoh yang ini contoh yang kedua. Kita buatkan sebuah kerucut beralaskan lingkaran dengan diameter 16 cm. Apabila panjang garis pelukis 10 cm, hitunglah volume kerucut tersebut. Jadi boleh langkah pertama yang kita lakukan di sini, kita tentukan dulu jari-jarinya. Jari-jari itu sama dengan setengah diameter. Jadi jari-jarinya ada 8. Boleh kita perhatikan segitiga TOB. Kalau kita buatkan segitiga TOB, ini segitiga TOB, boleh kita lihat ini adalah suatu segitiga siku-siku. Maka berdasarkan teorema Pythagoras akan diperoleh OT kuadrat, ini OT kuadrat sama dengan PT kuadrat dikurang OB kuadrat. Jadi 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100. 8 kuadrat 64, berarti 100 dikurang 64 sama dengan 36. Sehingga dapatlah ini OT bukan AB. OT-nya sama dengan 6 cm. Jadi volume kerucut sama dengan 1/3 kali VR kuadrat T. Berarti 1/3 kali 22/7 kali 8 kuadrat kali 6. Maka dapatlah dia 402 2/7. Jadi volume kerucut adalah 402 2/7 cm kubik. Baik anak didik kami, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan anak didik kami dapat mengerti.